Shalom, selamat pagi adik-adik, selalu semangat pagi. Halo Kakak Enci, apa Halo, kabar? kabar baik dong. Ya, puji Tuhan, kita hari ini masih boleh bertemu. Meskipun seperti biasa kita masih rekaman, tapi kakak-kakak berharap semoga ibadah kita tidak mengurangi sukacita kita meskipun hanya online. Amin. Amin. Kita mau ibadah semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian, segala puji syukur. Masih mau memuji Tuhan dengan pujian hari ini harinya Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk. Ya, adik-adik, kita masih mau memuji Tuhan. Kita mau menyanyi lagu Burung Pipit Tidak Menabur.
Mazmur. Pembacaan Mazmur kita hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal 37 ayat 37. Kakak akan bacakan. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin. Ya, adik-adik sekalian, selama ini sepanjang kehidupan kita seminggu ini kita pasti melakukan banyak kegiatan, banyak aktivitas yang kita lakukan, entah bermain atau kita di rumah saja atau mungkin olahraga dan kegiatan lainnya. Nah, pasti adik-adik sekalian saat itu pernah melakukan beberapa kesalahan, seperti contohnya waktu bermain pernah berkelahi sama kakak sama adiknya, suka marah-marah sama mamanya, sama papanya, atau suka rewel tiba-tiba, suka paksa-paksa orang tuanya, mau ini mau itu. Nah, perbuatan seperti itu Tuhan Yesus tidak senangi adik-adik ya. Untuk itu mulai dari sekarang semuanya kakak ajak untuk lipat tangan, kita mau berdoa sama Tuhan Yesus, kita mau minta ampun sama Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu, kami mohon ampun atas kesalahan kami yang telah kami perbuat. Ampuni kami Tuhan, ajar kami supaya menjadi anak-anak yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan dosa, Tuhan menyatakan berita anugerahnya yang terdapat di dalam Kolose pasal 1 ayat 14 berbunyi demikian. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Ya, adik-adik sekalian, tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau sama-sama menyanyikan baca kitab suci. Adik-adik semua, ambil sikap yang tenang, sikap yang manis, duduk diam di tempatnya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang malam kami boleh tidur dengan nyenyak, dan pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang penuh sukacita, kami beribadah. Tuhan Yesus, saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Berkati juga Tuhan, Kakak Olis yang akan bercerita pada kami pada hari ini. Urapi dia Tuhan, sehingga dia boleh berkata-kata sesuai dan seturut kehendak-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
Selamat pagi adik-adik. Selalu semangat pagi. Ya. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Ya. Shalom semua. Kita bertemu lagi dengan Kakak Olis. Ya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, tentu semuanya harus siap ya. Ya. Dipersiapkan Alkitabnya, kegiatan-kegiatan yang lain dulu, dikasih tinggal dulu. Kita akan dengar firman Tuhan, pasang telinganya baik-baik ya. Kakak mau tanya dulu di sini, semua adik-adik percaya tidak kalau Tuhan itu mengasihi kita? Ya, tentu percaya ya. Kakak saja percaya bahwa Tuhan itu senantiasa mengasihi kita ya. Jadi adik-adik di rumah harus percaya juga bahwa Tuhan itu selalu mengasihi kita ya. Adik-adik, ada seorang yang bernama Yunus. Dia diutus Tuhan pergi ke sebuah kota bernama Niniwe ya. Ya siapa itu Yunus? Kenapa Tuhan mengutus dia ke kota Niniwe? Kota Niniwe ini kenapa ya? Ya adik-adik, jadi Yunus ini adalah seorang nabi ya. Seorang nabi, dia diutus Tuhan untuk pergi ke sebuah kota bernama kota Niniwe ya. Kenapa harus kota? Ya karena kota Niniwe di sana banyak orang berdosa. Jadi Tuhan mau mengutus Yunus pergi ke sana untuk menyampaikan pada orang-orang di kota Niniwe kalau Tuhan sudah memperingati orang untuk menyadari dosa-dosa yang mereka lakukan ya. Tuhan menyuruh Yunus ke sana untuk menyampaikan perintah tersebut untuk memperingati mereka kalau dosa-dosa yang mereka lakukan di situ tuh sudah banyak ya, dan Tuhan akan menghukum mereka ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus adik-adik ya? Nabi Yunus tidak melakukan perintah yang diperintahkan Tuhan. Dia malah lari ya. Dia malah lari ke suatu tempat bernama Taris ya. Dia malah lari. Dia tidak mau menyampaikan amanat dari Tuhan ya. Dia lari, dia naik kapal, tapi apa yang terjadi adik-adik ya? Di tengah perjalanan, di tengah laut ya, Tuhan menyadarkan Nabi Yunus. Tuhan mendatangkan badai yang besar adik-adik ya. Tuhan mendatangkan badai dan semua orang-orang yang ada di kapal situ ya takut adik-adik. Adik-adik bisa bayangkan ya, badai besar di tengah laut ya. Ya, orang-orang di kapal situ takut adik-adik. Tapi Nabi Yunus apa yang dia lakukan? Dia malah tidur. Dia tidur nyenyak adik-adik. Tapi pada akhirnya ketika Nabi Yunus bangun dan sadar, ya dia sadar adik-adik bahwa dia telah melakukan kesalahan yang besar ya. Gara-gara dia, orang-orang di kapal itu terancam adik-adik, terancam mati ya. Dia menyadari kesalahannya, saya ini sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Saya disuruh Tuhan untuk memperingatkan orang-orang di Niniwe tadi, tapi saya malah lari ya. Dia menyadari kesalahannya dan apa yang dia lakukan adik-adik ya. Dia bicara dengan orang-orang, semua orang-orang yang ada di kapal situ, dia bilang begini, buang saja saya di laut ya. Orang-orang di kapal situ adik-adik takut, awalnya takut ya untuk membuang dia. Masa harus kita buang, tapi tidak ada jalan lain karena kalau tidak begitu adik-adik, semua orang yang ada di situ akan mati ya. Akhirnya mereka membuang Nabi Yunus ke tengah laut, dan apa yang terjadi adik-adik? Ya, ada sebuah ikan besar dan ikan itu memakan Yunus ya, Ya, ikan itu berkeliaran di laut adik selama, ada yang tahu selama berapa hari? Ya selama 3 hari 3 malam. Dan Yunus di dalam perut ikan yang besar itu selama 3 hari 3 malam. Ya, tapi apa yang dia lakukan adik-adik? Selama di dalam perut ikan tersebut, dia berdoa adik-adik. Dia menyesali perbuatannya, dia minta ampun pada Tuhan ya. Dan akhirnya Tuhan mengampuni dia. Dan orang-orang juga yang ada di kota Niniwe seketika ya mengakui kesalahannya, mengakui kalau mereka itu bersalah dan bertobat adik-adik. Nah, apa yang bisa kita petik dari cerita ini? Ya, kita bisa mengambil contoh ya dari Nabi Yunus dan orang-orang yang ada di kota Niniwe tersebut. Jika kita punya kesalahan, sebaiknya kita mengakui kesalahan kita, baik itu sama Tuhan, sesama kita, mau teman, mau orang tua ya. Karena seperti contoh tadi bahwa siapapun yang mau mengakui kesalahannya akan diampuni oleh Tuhan. Seperti yang di pertama tadi kakak bilang bahwa Tuhan Yesus itu senantiasa mengasihi kita. Apapun kesalahan kita, sekecil apapun, sebesar apapun kesalahan kita itu, Tuhan Yesus pasti akan ampuni kesalahan kita ya.
Demikianlah firman Tuhan, semoga firman Tuhan kita ini dapat menjadi kekuatan untuk kita setiap harinya. Ambil semua Alkitabnya, kita buka Alkitabnya pada kitab Yunus. Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Yunus 1 ayat 1 sampai 17 dengan judul Nabi Yunus. Ya. Kalau sudah nanti di rumah dibaca ya. Ya. Kita akan berdoa Bapa kami, semua Alkitabnya ditutup. Kita akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Ikut kakak ya. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Nabi Yunus. Mari kita merespon cerita kita pagi hari ini. Kita menyanyi pujian yang Maha Kasih dari Kidung Ceria yang ke-19. Mari semuanya bangkit berdiri. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Ayatnya yang kedua. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sungguh besar kasih Tuhan kepada kita. Dia sudah rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Semua siapkan persembahannya, silakan masukkan di amplop sekolah minggu. Nah, saat ini kakak akan membacakan nats persembahan yang terdapat di Mazmur 86 ayatnya yang ke-12. Mazmur 86 ayatnya yang ke-12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sambil persembahannya dijalankan, kita akan menyanyi pujian Berilah yang Baik. Berilah
Kita akan berdoa syafaat. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengakui kesalahan kami Tuhan, baik kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam mereka belajar, dalam pertumbuhan mereka, kiranya Engkau yang senantiasa memberkati mereka. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu-Mu. Mungkin ada yang sakit Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan buat Papa dan Mama Tuhan yang senantiasa menyertai kami Tuhan, membimbing kami dan mendidik kami. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka Tuhan, memberikan selalu kesehatan dan berkati dalam setiap pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kami, guru-guru sekolah minggu-Mu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk tetap setia melayani Tuhan. Ya Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam kasih-Mu. Ampuni segala Tuhan dosa-dosa kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Mari sama-sama kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Yunus 1 ayatnya yang ke-16. Yunus 1 ayatnya yang ke-16 berkata demikian. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Semuanya bangkit berdiri, kita mau menyanyi pujian, Aku Diberkati. Jadi berkat, aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku jadi berkat. Mari kita terima berkat. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya, haleluya, amin. Masih tetap berdiri, kita menyanyi pujian Yunus di perut ikan. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, maka dibebaskan. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Ya adik-adik, demikianlah ibadah pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.